Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan anggota Dinda Simatupang, Anissa Marcella, Intan Safitri, Nabil Al-Nasaf, Naura Nurhayati, dan Robi Andre Siotang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pengelolaan pendidikan yang diampu oleh Bapak Dede Permana SPD MPD. Di video ini kami akan mempresentasikan laporan dari hasil observasi yang telah kami lakukan di salah satu SMK negeri yang ada di Kabupaten Pelalawan, yaitu SMK Negeri 1 Bandar Sekijang. Sebelumnya, mari kita lihat profil dari SMK Negeri 1 Bandar Sekijang yang telah kami observasi. Yang mana SMK Negeri 1 Bandar Sekijang ini terletak di Jalan Lintas Timur kilometer 39 Simpang Langgam. Berada di RT 1 RW 1 Dusun Mekarsari, Kelurahan Lubuk Ogung, Kecamatan Bandar Sekijang, Kabupaten Pelalawan, Riau. Nah, SMK Negeri 1 Bandar Sekijang ini seperti namanya, SMK negeri, maka status sekolah ini adalah sekolah negeri yang dimiliki oleh pemerintahan daerah, yang mana sekolah ini memiliki 45 orang guru dan juga 797 orang siswa. Dari observasi yang telah kami lakukan secara online dengan mengambil data-data dari website dan juga dari akun media sosial SMK Negeri 1 Bandar Sekijang, serta melakukan wawancara dengan salah satu narasumber yang terpercaya yang berada di SMK Negeri 1 Bandar Sekijang, kami memutuskan untuk mengambil 5 pengelolaan, yaitu pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan, kemudian ada pengelolaan sarana dan prasarana, pengelolaan sistem informasi, pengelolaan kelas, dan yang terakhir adalah pengelolaan sekolah, hubungan sekolah dengan masyarakat. Baik, yang pertama adalah pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Anissa Marcella. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan. Menurut Mulyasa 2012, pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan merupakan kegiatan yang mencakup penetapan norma, standar, prosedur, pengangkatan, pembinaan, penata laksanaan, kesejahteraan, dan pemberhentian tenaga kependidikan sekolah agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mencapai tujuan sekolah. Nah, dari observasi yang telah kami lakukan, kami mendapatkan informasi bahwa pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan di SMK 1 Bandar Sekijang sudah memenuhi kriteria yang ada, di mana dapat dilihat dari jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang sudah memenuhi guru setiap mata pelajaran dan gurunya sudah mengajar sesuai dengan keahliannya. Dengan adanya guru yang sesuai dengan keahliannya, maka tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan baik dan peserta didik dapat memahami materi yang diajarkan. Pendidik di SMK 1 Bandar Sekijang sudah melakukan tanggung jawabnya dengan baik, seperti masuk kelas tepat waktu, menjelaskan materi dengan baik, dan mampu memberikan arahan saat melakukan praktek di dalam mata pelajaran. Adapun tenaga kependidikan di SMK 1 Bandar Sekijang juga sudah melakukan tugasnya dengan baik, seperti memudahkan maupun membantu siswa dalam mengurus segala hal yang berkaitan dengan administrasi sekolah. Nah, dari jumlah dan tenaga kependidikan yang sudah memenuhi kriteria tersebut, kami sudah membuatnya di dalam tabel di mana pendidiknya berjumlah 45 orang, tenaga kependidikannya berjumlah 11 orang, dan jumlah keseluruhannya yaitu 56 orang. Sehingga secara keseluruhan dapat dikatakan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan di SMK 1 Bandar Sekijang sudah berjalan dengan baik. Sekian penjelasan mengenai pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan yang dapat saya jelaskan. Terima kasih kepada Anissa Marcella. Selanjutnya adalah pengelolaan sarana dan prasarana yang akan disampaikan oleh rekan saya, Robi Andre Sihotang. Selanjutnya saya akan membawakan materi mengenai pengelolaan sarana dan prasarana. Sebelum itu, kita harus tahu dulu apa arti dari sarana dan prasarana. Menurut Sanjaya pada tahun 2010, sarana adalah segala sesuatu yang mendukung secara langsung terhadap kelancaran proses pembelajaran. Sedangkan untuk prasarana sendiri merupakan segala sesuatu yang secara tidak langsung dapat mendukung keberhasilan proses pembelajaran. Jadi dapat kita simpulkan bahwa sarana merupakan komponen utama dalam proses pembelajaran. Sedangkan prasarana itu merupakan komponen pendukung dari sarana dan komponen pendukung dari keberhasilan proses pembelajaran. Nah,
bagaimana pengelolaan sarana dan prasarana di sekolah SMK Negeri 1 Bandar Sekijang akan ditampilkan pada slide berikutnya. Di sini ada data pengelolaan sarana SMK Negeri 1 Bandar Sekijang. Untuk komponen observasinya itu terbagi menjadi 4, yaitu perabot dan peralatan pendidikan, media pembelajaran, buku atau sumber belajar, dan perlengkapan habis pakai dan perlengkapan lainnya. Nah, untuk kondisi perabot atau peralatan pendidikan itu di sini cukup baik dan cukup memadai. Nanti bisa kita lihat pada lampiran foto di halaman selanjutnya. Nah, yang kedua itu media pembelajaran. Untuk media pembelajaran sendiri di sini sudah cukup lengkap dengan mempunyainya infokus serta buku pembelajaran, buku cetak yang diberikan dari perpustakaan dipinjamkan, dan berbagai media pembelajaran lainnya termasuk media video pembelajaran. Yang ketiga itu buku atau sumber belajar. Dan SMK Negeri 1 Bandar Sekijang seluruh mata pelajaran telah dilengkapi dengan buku pembelajaran, dan sebagai upaya untuk mendukung pembelajaran, siswa diberikan e-modul sebagai sarana menyampaikan materi pembelajaran. Jadi, untuk setiap mata pelajaran di SMK Negeri Bandar Sekijang memiliki buku paket yang digunakan sebagai acuan dalam pembelajaran, serta diberikan juga modul untuk sebagai landasan awal sebelum masuk ke materi pembelajaran. Nah, selanjutnya itu pada bagian nomor 4, perlengkapan habis pakai di SMK Negeri 1 Bandar Sekijang telah memenuhi kriteria yang cukup lengkap. Semua kebutuhan esensial termasuk alat tulis, peralatan kantor, dan perlengkapan lainnya telah tersedia dengan mencukupi di seluruh area sekolah. Jadi, salah satu contoh perlengkapan habis pakai itu merupakan seperti yang dijabarkan tadi, peralatan alat tulis. Jadi setiap kelas itu diberikan alat tulis seperti spidol, penghapus, dan tinta spidol pada setiap semesternya. Jadi dan juga apabila alat-alat yang sekali habis pakai ini kurang dalam satu semester, maka peserta didik atau siswa di SMK Negeri Bandar Sekijang boleh memintakannya lagi atau melaporkannya pada bagian perlengkapan sekolah seperti komite sekolah. Oke, selanjutnya itu ada data pengelolaan sarana dan prasarana Bandar Sekijang. Nah, untuk pengelolaan prasarana ini ada banyak, akan terbagi menjadi 2 slide. Dan yang pertama itu lahan. Kondisi lahan di SMK Bandar Sekijang cukup luas. Karena kondisi lahan yang cukup luas, otomatis Bandar Sekijang memiliki beberapa prasarana yang memadai lainnya seperti lapangan, entah itu perpustakaan, dan lainnya. Selanjutnya itu ruang kelas. Nah, sayangnya di beberapa kelas di SMK Bandar Sekijang itu mengalami kendala dan ventilasi dan pencahayaan yang belum memadai. Karena mungkin bisa kita bilang bangunan yang sudah berdiri sejak awal sekolah itu dibuat mungkin sudah mengalami sedikit kurangnya kenyamanan, karena bangunan lama yang sudah berumur tentu saja memiliki beberapa permasalahan tersebut. Selanjutnya itu ruang pimpinan, ruang pendidik, dan tenaga kependidikan atau TU. Untuk ruang pemimpin dan ruang pendidik sudah memenuhi kriteria ruangan. Untuk ruangan tata usaha juga memiliki kelayakan yang baik dengan fasilitas yang memadai. Selanjutnya itu perpustakaan. SMK Negeri 1 Bandar Sekijang memiliki perpustakaan yang sudah mumpuni karena mereka memiliki lebih tepatnya buku-buku yang lengkap yang digunakan untuk menunjang sistem pembelajaran di sana. Selanjutnya itu laboratorium. Di laboratorium sendiri
sudah tergolong bagus dan layak karena sesuai dengan materi pembelajarannya. Laboratorium SMK Negeri 1 Bandar Sekijang memiliki komputer sekaligus jaringan internet yang lancar, sehingga proses pembelajaran akan jauh lebih maksimalnya. Nah, selanjutnya itu ada kantin. Sayangnya di kantin ini sedikit kurang begitu baik karena tidak adanya fasilitas cuci tangan dan tidak adanya label pada makanan, sehingga ya sedikit tidak efisien hal yang dilakukan oleh peserta didik. Sepertinya mereka jika ingin mencuci tangan, mereka akan pergi dulu ke WC atau pergi ke wastafel yang jauh dari kantin. Namun untuk senter makanannya sudah bersih. Selanjutnya itu UKS. Ruang UKS-nya juga begitu lengkap. Adanya obat-obatan, ada tempat istirahat, dan ruangan yang nyaman. Untuk toilet sendiri, Bandar Sekijang punya 10 toilet siswa dan 2 sampai 4 toilet guru. Nanti bisa kita lihat pada lampiran foto di slide selanjutnya. Tempat ibadah, tentunya SMK Negeri Bandar Sekijang sudah memiliki tempat ibadah, yaitu berupa masjid. Yang pastinya sudah aman, nyaman, dan bersih. Ini itu ruang BK. Ruang BK di SMK Negeri 1 Bandar Sekijang memiliki kenyamanan dan kelayakan untuk dilakukannya konseling dan perlengkapan guru yang dibutuhkan sudah ada di sana. Dan itu parkiran, karena lahan yang cukup luas, tentunya parkiran di SMK Negeri 1 Bandar Sekijang juga luas dan aman. Jadi untuk lahan parkir sendiri itu dipergunakan oleh siswa, staf, dan pengunjung. Nah, di slide ini adalah lampiran foto dari situasi kelas dan prasarana dan sarana yang ada di Bandar Sekijang. Bisa kita lihat di bagian pertama itu ruang pimpinan. Di sana kita bisa melihat bagaimana kondisi ruang di dalam. Sudah begitu bersih, dari foto sampai bersih dan cukup baik dari kondisi bagian luar dan maupun kondisi bagian dalam. Di sini juga ada ruang pendidik dan majelis guru. Dari foto bisa kita lihat bahwasannya di sana itu layak dan terbagi menjadi 2 tempat ya. Yaitu ruang kelas ini adalah 2 kelas, beberapa foto dari ruang kelas yang ada di Bandar Sekijang. Dan di pojok kanan bawah itu adalah laboratorium komputer yang digunakan untuk praktek. Saatnya itu ada toilet. Nah, di sana ada toilet guru. Ada 2 yang sebelah bangunan warna hijau itu toilet guru. Sedangkan yang warna krem yang ada 5 pintu itu toilet siswa. Di bawahnya itu ada parkiran. Bisa kita lihat bahwasanya ada banyak parkiran. Yang di bawah yang bangunan hijau itu parkiran untuk guru. Sedangkan yang berpendopo itu maksudnya beratap itu parkiran untuk peserta didik dan juga pengunjung. Nah, di atasnya ada ruang OKS, bangunannya berwarna kuning dan di bagian dalamnya itu ada tempat, bisa kita lihat ada kipas, ada tempat istirahat, dan ada P3K di sana. Nah, di sini ada perpustakaan. Untuk perpustakaan sendiri sudah cukup rapi. Bisa kita lihat bagaimana rak-rak bukunya ada sekitar, mungkin di foto tidak begitu nampak, tapi untuk rak bukunya ada 3 yang sana pastinya penuh dan lengkap, yang dimana bisa digunakan untuk menunjang proses pembelajaran. Ini ada selanjutnya ada ruang BK, ada kantin bisa kita lihat, fasilitas masjid dan ruang TU. Nah, di sana kita bisa lihat bersih dan pasti nyaman. Namun seperti yang kita dikata-kata di bawah, kantinnya tidak memiliki tempat cuci tangan. Jadi siswa jika ingin mencuci tangan harus pergi ke tempat lain. Sayangnya seperti itu. Nah, selanjutnya adalah bagian pengelolaan kelas dan akan dilanjutkan oleh presenter selanjutnya.
Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Robi yang telah menyampaikan tentang pengelolaan sarana dan prasarana. Selanjutnya adalah pengelolaan kelas yang akan disampaikan oleh rekan saya, Adinda Simatupang. Pengelolaan pendidikan selanjutnya yaitu pengelolaan kelas. Pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengelolaan kelas. Menurut Mulyasa, pengelolaan kelas merupakan keterampilan guru untuk menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif dan mengendalikannya jika terjadi gangguan dalam pembelajaran. Adapun tujuan dari pengelolaan kelas yaitu untuk menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan kondusif untuk peserta didik dan tenaga pendidik. Nah, pada observasi yang kami lakukan, untuk pengelolaan kelas, kami fokuskan apakah pengelolaan kelas di SMK Negeri 1 Bandar Sekijang ini sudah berjalan dengan baik atau belum. Nah, di balik observasi yang kami lakukan, pastinya ada manfaat dari pengelolaan kelas bagi SMK Negeri 1 Bandar Sekijang. Nah, adapun manfaatnya yang pertama itu disiplin, di mana pengelolaan kelas ini membantu menjaga disiplin di kelas, menciptakan lingkungan belajar yang teratur dan efisien. Yang kedua, efisiensi pengajaran. Nah, pengelolaan kelas ini memastikan efisiensi dalam penyampaian materi pelajaran dan optimalisasi waktu pembelajaran. Yang ketiga, yaitu pembagian peran. Nah, dengan adanya pengelolaan kelas ini, bisa mengatur peran dan tanggung jawab antara guru dan siswa dan menciptakan dinamika pembelajaran yang seimbang. Selanjutnya, yaitu mengenai data pengelolaan kelas di SMK Negeri 1 Bandar Sekijang. Yang ada dua, yaitu yang pertama data pengelolaan fisik dan yang kedua data pengelolaan fisik. Adapun data pengelolaan fisik ini yang pertama ruang kelas, di mana SMK Negeri 1 Bandar Sekijang ini terdapat 19 ruang kelas, di mana satu kelas itu kurang lebih terdapat 30-35 siswa. Yang kedua, pengaturan tempat duduk, di mana tempat duduk ini diatur oleh guru dengan sedemikian rupa, di mana papan tulis berada di depan sehingga guru dan papan tulis menjadi pusat perhatian bagi siswa. Yang ketiga, pengaturan ventilasi dan pencahayaan. Yang keempat, untuk pengaturan penyimpanan di kelas dikelola oleh siswa. Nah, biasanya barang-barang seperti kemoceng, sapu, sekop, itu biasanya disimpan oleh siswa. Nah, adapun data pengelolaan kelas non-fisik yang pertama itu setiap kelas membuat peraturan tata tertib yang mana peraturan ini harus dilaksanakan semua anggota kelas. Yang kedua, perangkat kelas terdiri dari ketua kelas, wakil ketua kelas, sekretaris, bendahara, dan beberapa bidang lainnya. Yang ketiga, setiap kelas mencantumkan jadwal piket rutin di kelas. Yang keempat, kegiatan pembelajaran dilakukan 5 kali seminggu, yaitu dari hari Senin sampai hari Jumat. Yang kelima, menetapkan pemberlakuan remedial bagi peserta didik yang nilainya itu kurang memenuhi kriteria minimum. Yang keenam, mengembangkan organisasi kelas yang efektif, menarik, dan nyaman. Yang ketujuh, menciptakan suasana kerjasama, saling menghargai baik antara peserta didik dengan peserta didik atau peserta didik dengan guru. Lalu yang ke-8, melibatkan peserta didik dalam proses perencanaan belajar dan pembelajaran. Yang ke-9, mengembangkan proses pembelajaran sebagai tanggung jawab bersama antara peserta didik dan guru, sehingga guru lebih banyak bertindak sebagai fasilitator dan sebagai sumber belajar. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan sistem evaluasi belajar dan pembelajaran yang menekankan pada evaluasi diri. Nah, jadi berdasarkan observasi yang kami lakukan, apakah pengelolaan kelas ini sudah berjalan dengan baik atau belum di SMK Negeri 1 Bandar Sekijang ini? Berdasarkan hasil yang kami peroleh, pengelolaan ini sudah berjalan cukup baik, yaitu dibuktikan dengan tersedianya semua keperluan kelas yang menunjang kegiatan belajar mengajar di kelas. Namun, tidak menutup kemungkinan juga masih terdapat beberapa perlengkapan kelas yang kurang. Karena ini tuh disebabkan karena kurangnya kesadaran untuk menjaga perlengkapan kelas. Jadi kalau misalnya ada yang hilang atau yang rusak, barangnya itu sudah nggak bisa kembali lagi. Sehingga hal itu yang membuat perlengkapan kelas itu menjadi kurang seperti itu. Nah, sekian yang dapat saya jelaskan mengenai data pengelolaan kelas. Sekian dan terima kasih.
Baik, terima kasih kepada Adina Simatupang yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya adalah pengelolaan sistem informasi yang akan dibawakan oleh saya sendiri, Intan Safitri, dengan NIM 2205 11 3231. Sebelum kita mengetahui bagaimana pengelolaan sistem informasi yang ada di SMK Negeri 1 Bandar Sekijang, sebelum itu kita harus mengetahui apa itu pengelolaan sistem informasi. Nah, menurut Tanjung 2019, Sistem Informasi Manajemen Pendidikan atau pengelolaan sistem informasi pendidikan merupakan perpaduan antara sumber daya manusia dan juga aplikasi teknologi informasi yang digunakan untuk memilih, menyimpan, mengolah, dan mengambil kembali data dalam rangka mendukung kembali proses pengambilan keputusan dalam bidang pendidikan. Yang mana data-data tersebut merupakan data-data yang empiris atau data yang berupa fakta sebenarnya yang benar-benar ada dan juga dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dari data tersebut. Jadi data tersebut itu bukan merupakan data yang diambil secara asal dan juga tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, bukan seperti itu. Kemudian menurut Ekti Rokaiti mengatakan bahwa pengelolaan sistem informasi ini itu memiliki dampak positif yang mana membuat kinerja organisasi menjadi lebih efisien karena teknologi informasi dapat menghapus posisi menyambung komunikasi batas waktu untuk operasi internasional dari dua tempat yang berkepentingan dan juga menghapuskan batas waktu untuk operasi internasional. Artinya apa? Artinya kita tidak lagi dibatasi oleh waktu dan juga tempat. Jadi kita bisa melakukan komunikasi tanpa dibatasi oleh waktu dan tempat tersebut. Kemudian masuk ke pengelolaan sistem informasi yang ada di SMK Negeri 1 Bandar Sekijang yang telah kami observasi. Nah, pengelolaan di sana berupa pengelolaan data siswa, guru, dan para staf SMK Negeri 1 Bandar Sekijang ini dilakukan dan dikelola menggunakan sistem yang telah disediakan oleh pemerintah, yaitu Dapodik. Data-data yang berada di Dapodik SMK Negeri 1 Bandar Sekijang ini ada dokumen berupa sistem informasi profil, yaitu berisi profil sekolah, visi, misi, fasilitas, informasi kesiswaan, kurikulum, berita atau artikel. Kemudian ada sistem informasi personalia, berisi tentang data guru dan staf untuk mengelola informasi penting tentang tenaga pengajar maupun staf yang terdaftar di sekolah. Kemudian ada sistem informasi sarana dan prasarana yang berisi mengenai manajemen aset sekolah, mulai dari penomoran aset, lokasi aset, pengelolaan aset, dan juga jumlah aset. Kemudian ada sistem informasi akademik siswa yang berisi pengelolaan kurikulum, penjadwalan satuan pengajaran, pengelolaan akademik siswa, dan sebagainya. Kemudian, data pengelolaan sistem informasi ini ada merupakan tanggung jawab dari operator, yang mana operator ini bekerja di bawah perintah kepala sekolah. Jadi, operator ini itu memegang kendali terhadap sistem informasi yang nantinya akan diperintah oleh kepala sekolah untuk mengelola informasi tersebut. Dan operator ini wajib untuk menjaga keamanan data sekolah dan juga data pribadi warga sekolah. Yang mana di pengelolaan sistem informasi di SMK Negeri 1 Bandar Sekijang ini ada website, email, Instagram sekolah, kemudian ada channel YouTube sekolah, kemudian ada juga Facebook. Kemudian tidak hanya itu, ada juga Instagram OSIS, Instagram Profis, ada juga channel YouTube OSIS dan TikTok OSIS. Yang pertama ada website. Tadi sudah saya jelaskan apa saja yang ada di dalam website tersebut.
Selanjutnya mungkin ada Instagram dan juga Facebook. Instagram dan Facebook ini kan merupakan aplikasi yang tersambung satu sama lain. Jadi isinya hampir sama, yang mana di Instagram maupun di Facebook ini itu berisi tentang kegiatan apa saja yang dilakukan di sekolah tersebut, yaitu di SMK Negeri 1 Bandar Seri Kijang. Dari mereka melakukan upacara, mereka melakukan kegiatan MPLS, dan lain sebagainya. Kemudian selain itu, di Facebook dan Instagram ini juga di-upload atau diposting mengenai penerimaan siswa baru yang tujuannya untuk memberitahu kepada khalayak ramai bahwa SMK Negeri 1 Bandar Seri Kijang ini sedang membuka nih pendaftaran dari calon-calon siswa yang ada di SMK Negeri 1 Bandar Seri Kijang ini. Sekaligus untuk mempromosikan sekolah mereka juga. Kemudian ada juga YouTube sekolah. Nah, YouTube sekolah ini, jika tadi Instagram sekolah mengupload hal-hal seperti foto, kemudian video singkat, nah di YouTube ini mereka mengupload tentang video panjang tentang aktivitas yang mereka lakukan selama berada di sekolah SMK Negeri 1 Bandar Seri Kijang. Selanjutnya ada Instagram OSIS. Nah, Instagram OSIS ini berbeda dengan Instagram sekolah. Jadi, di Instagram OSIS ini, itu diupload tentang kegiatan apa saja yang dilakukan oleh OSIS ini. Seperti saat pencalonan OSIS, pemilihan ketua OSIS, kemudian ada MPLS, ada pokoknya semua kegiatan yang dilakukan oleh OSIS ini diupload di Instagram OSIS. Nah, kemudian YouTube OSIS. Nah, tadi karena seperti yang tadi, jika di Instagram ini mengupload foto-foto, kemudian video singkat, maka di YouTube ini mereka mengupload video dari keseluruhan kegiatan tersebut. Jadi video panjangnya diupload di YouTube. Selanjutnya ada TikTok OSIS. Nah, seperti yang diketahui sekarang, TikTok merupakan aplikasi yang banyak digunakan oleh orang-orang, baik itu yang muda maupun yang tua. Sehingga SMK Negeri 1 Bandar Seri Kijang, terutama OSIS-nya ini tidak mau ketinggalan zaman. Sehingga mereka membuat akun TikTok OSIS untuk mempromosikan nih SMK mereka. Sehingga SMK mereka ini bisa terkenal di khalayak ramai. Kemudian ada Instagram Rohis. Nah, selain Instagram OSIS, ada juga nih Instagram Rohis. Yang mana di Instagram Rohis ini, itu diupload tentang kegiatan-kegiatan agamaan yang dilakukan di SMK Negeri 1 Bandar Seri Kijang. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Dan selanjutnya adalah pengelolaan hubungan dengan masyarakat yang akan disampaikan oleh Naura Nurhayati. Di sini saya akan membahas tentang pengelolaan hubungan sekolah dengan masyarakat. Hubungan sekolah dengan masyarakat adalah suatu proses komunikasi antara sekolah dengan masyarakat guna untuk menanamkan pengertian kepada warga masyarakat tentang kebutuhan dari karya pendidikan serta pendorong minat dan tanggung jawab masyarakat dalam usaha memajukan sekolah. Pengelolaan hubungan masyarakat ini sendiri merupakan sebuah jalinan interaksi yang direncanakan dari sekolah agar dapat diterima di lingkungan masyarakat dan mendapat pandangan aspirasi serta simpati dari masyarakat. Di sini tentang pengelolaan hubungan dengan masyarakat yang kami ambil dari sekolah SMKN 1 Bandar Seri Kijang. Di sini ada kegiatan penyambutan atlet siak yang bermanfaat untuk menciptakan hubungan kerjasama yang baik antara pihak sekolah dengan para atlet. Yang kedua ada tim drum band SMKN Negeri 1 Bandar Seri Kijang ikut berpartisipasi di acara pawai dan wisuda DTA
sekecamatan Bandar Sikijang yang bermanfaat meningkatkan kemampuan peserta didik serta menjalin kerjasama dengan masyarakat. Selanjutnya, ada SMKN Negeri Bandar Sikijang memperingati Hari Sumpah Pemuda di kantor Bupati Kabupaten Pelalawan. Manfaatnya sendiri adalah terciptanya hubungan antara sekolah dengan pihak pemerintah setempat. Selanjutnya ada SMKN 1 Bandar Sikijang menjadi bagian pasukan pengibar bendera pada HUT RI ke-78 tingkat Kabupaten Pelalawan dan tingkat Kecamatan Bandar Sikijang. Gunanya apa? Terciptanya hubungan baik antara pihak sekolah dengan warga setempat. Selanjutnya ada pembagian rapot semester genap. Bermanfaat untuk menjalin hubungan baik antara pihak sekolah dengan wali murid peserta didik. Selanjutnya, ada SMKN Negeri 1 Bandar Sikijang berkontribusi dalam memeriahkan HUT Desa Lubu Ogong. Bermanfaat untuk membentuk suatu hubungan yang baik antara warga sekitar dengan SMKN 1 Bandar Sikijang. Selanjutnya ada Trim Drum Band SMKN 1 Bandar Sikijang ikut menggiring upacara 17 Agustus di kantor camat Bandar Sikijang. Berguna untuk terciptanya hubungan baik antara pihak sekolah dengan warga setempat. Berikut ini adalah lampiran foto yang dapat kami lampirkan guna mendukung pengelolaan hubungan dengan masyarakat. Terima kasih. Nah, dengan berakhirnya presentasi yang dilakukan oleh Naura tadi, maka berakhir juga presentasi yang dilakukan oleh kelompok 6. Kami dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika dalam melakukan presentasi ini kami melakukan kesalahan-kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.